Eh, Kita akan memulai materi ini, kita akan masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapak yang di surga, kami ingin belajar tentang eh, mental disorder. Kami rindu Tuhan boleh mengajar kami hal-hal yang berguna untuk kami boleh mengambil manfaat sebesar-besarnya dan menolong rekan-rekan kami yang kami dapat tolong. Berkati urapi hambamu dalam segala keterbatasan dan kelemahan. Tuhan memampukan, Tuhan juga memberkati setiap kami yang bersama-sama, yang melihat materi ini, boleh Tuhan berkati secara luar biasa. Biarlah Tuhan boleh memberkati apa yang menjadi pergumulan-pergumulan kami. Tuhan boleh menopang, memberkati, memberikan kelegaan, sukacita, dan rahmat-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau biarlah dipermuliakan melalui belajar kami bersama-sama pada malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saya ingin kita boleh mendengarkan sebuah kesaksian. Saya awali dengan kesaksian kisah seorang eh, Pak Daniel Ronald yang anaknya itu eh, melakukan bunuh diri di UK Petra ya, beberapa waktu yang lalu. Kita mau melihat kesaksian ini, mungkin Bapak Ibu sudah ada yang melihat, tetapi ini kita akan menyoroti beberapa bagian yang kita nanti bisa melihat begitu ya. Nah, jadi menurut saya ini eh, hal yang kita bisa pertimbangkan ya untuk hal melihat bahwa ternyata anak pendeta ya atau pendeta-pendeta besar ada yang bergumul dengan gangguan mental ya. Ada penulis-penulis buku, pengkhotbah, hamba-hamba Tuhan, mereka bergumul dengan eh, gangguan mental ini ya. Jadi orang Kristen pun juga tidak tidak lep- terluput ya. Jadi kita pun semua bisa mendapatkan gangguan mental ya. Jadi kita semua rapuh dan lemah. Disitulah kita memang membutuhkan Tuhan ya. Kita akan mendengarkan kesaksian beliau ya. Saya ingin kita boleh melihatnya. Eh, Kami adalah orang tua dari Rafael David Daniel yang Bapak Ibu Saudara sekalian pasti sudah tahu beritanya. Rafa adalah anak yang manis bagi kami, anak yang sangat menyukakan hati. Rafa selalu berusaha menyenangkan sorry. Bentar, Bapak Ibu. semua orang, baik kami maupun juga kakak-kakaknya. Dia anak yang keempat, anak yang terakhir bagi kami, dan selalu menyenangkan. Tetapi kami sebagai orang tua tidak dapat melindungi dia 100%. Di luar rumah dia mengalami hal yang kemudian menyebabkan dia depresi. Di tahun 2020, di masa pandemi, kami baru tahu bahwa dia menyimpan satu depresi yang berat. Dia dirawat oleh psikiater, Dr. Ivana Sayogo, yang sangat mengasihi kami dan mengasihi Rafa, dan menolak untuk menarik biaya sama sekali dalam perawatan itu. Rafa kemudian kelihatan makin pulih, tetapi memang belum sepenuhnya pulih. Dia yang asalnya ceria, yang asalnya gembira, suka banyak bicara, menjadi pendiam dan sensitif. Ketika dia kuliah dengan begitu banyak kegiatan dan
prestasinya baik. Kami tidak menduga sama sekali kejadian ini akan terjadi. Rafa tidak pamit dan tidak pesan apapun kepada kami berdua. Ketika hal itu terjadi, malam harinya kami masih mesbah keluarga bareng. Bapak Ibu, kehilangan ini adalah satu pukulan yang sangat berat bagi kami. Tetapi membuat saya belajar untuk mengerti bagaimana hati seorang bapa kehilangan ketika Kristus harus mati demi dosa-dosa kita. Ini pada awalnya terasa terlalu berat. Tetapi saya sejak dengar berita itu dan saya meraung-raung dalam kesedihan dan bertanya-tanya, kenapa Rafa, kenapa kamu nggak pulang untuk kumpul dengan papi mami dan mengadukan apa masalah yang sedang kamu hadapi. Tetapi Tuhan menguatkan saya bahwa saya satu pesan yang jelas, kamu harus tetap hidup demi istri dan ketiga anak yang lain, Jordan, Evander, dan Gabriela. Dan itu membuat saya berusaha untuk menerima semua ini dengan tetap memuji Tuhan. Karena Tuhan itu baik. Tuhan adalah Allah yang amat sangat baik. Apapun yang saya alami tidak sebanding dengan kebaikannya yang begitu besar bagi kami semua. Dan itu tidak pernah merubah bahwa Dia adalah Allah yang maha baik. Itu sebabnya ketika saya mau lihat Rafa untuk terakhir kalinya, saya sempat dilarang dan dicegah oleh teman-teman yang tahu gangguan kesehatan yang sedang saya alami. Tetapi saya bilang enggak, saya harus lihat anak saya. Ketika di ruang diadiasa, di ruang jenazah, akan dimasukkan ke ruang S, saya minta diberi waktu untuk melihat dan ditanyai, Bapak kuat enggak? Saya harus kuat. Dia anak saya. Dan kemudian saya maksa melihat wajahnya. Wajah itu hancur, Bapak Ibu. Tetapi saya mencium dahinya, meskipun mereka menahan saya maksa, saya cium dahinya. Saya rangkul Rafa. Karena orang tua itu sayang kepada anaknya bukan karena gantengnya, pinternya, atau prestasinya. Tapi karena dia, anak kita. Saya terima semua kondisi yang paling buruk sekalipun. Karena Rafael, anak saya. Saya terima juga kalau ada yang menghujat, mencaci, maki pendeta anaknya bunuh diri. Saya terima semua, saya telan. Karena memang Rafa anak saya. Saya mencium wajah yang hancur itu. Dengan mengatakan, papi cinta, papi sayang kamu selama-lamanya. Karena kamu anaknya papi. Satu hal saya minta kepada setiap anak muda yang mungkin melihat apa yang saya katakan siang hari ini. Please, apapun kondisimu, seberapa jelek prestasimu, Rafa berprestasi baik. Tapi kalau ada yang berprestasi kurang, mungkin merasa kurang bisa membahagiakan orang tua, please, pulanglah. Karena orang tuamu lebih suka disusahkan daripada ditinggalkan.
Kami tidak punya anak hanya untuk menyenangkan hati kami. Kami tidak punya anak untuk memuaskan ego kami. Tapi kami tersedia untuk melayani dan mengasihi mereka. Jadi, please anak-anak, kalian harus pulang ketika punya masalah. Bicaralah dengan orang tuamu dan para orang tua, ayolah kita hidupkan untuk anak-anak kita. Sediakan waktu. Enggak ada yang lebih penting daripada anak-anak kita dalam hidup kita. Anda enggak perlu merasakan kehilangan seperti saya. Biarlah kiranya setelah ini jangan ada lagi kejadian seperti ini. Jangan ada lagi orang tua yang harus kehilangan anaknya. Jangan lagi ada anak-anak yang tersakiti. Dan jangan lagi ada anak-anak yang suka menyakiti temannya. Hanya karena iri hati. Hanya karena kebencian. Hanya karena punya masalah dengan orang lain. Dalam kesempatan ini, dengan tulus hati, perkenankan saya dan Feli mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Kalau kita terpuruk hari ini, karena keputusan-keputusan yang salah, perbuatan-perbuatan dengan Iya, eh, itu masih terpotong ya. Jadi lanjutannya adalah beliau berterima kasih ya, Bapak Daniel Ronald itu berterima kasih untuk pendeta yang Pak Arifin ya, para hamba-hamba Tuhan yang beliau melayani sebagai pendeta juga, tapi ada rekan-rekan pendeta senior ya. Eh, Salah satunya pendeta Arifin yang mendampingi ya dalam banyak waktu dan itu sangat menguatkan Pak Daniel Ronald ini ya. Nah, Ronald Daniel, Pak Don. Oke, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita melihat Bapak Ibu bahwa ya eh, masalah mental disorder atau gangguan mental ini itu adalah betul-betul masuk di dalam kehidupan orang percaya ya. Anak seorang pendeta, saya pernah pengalaman dulu di UK Petra bertemu dengan anak seorang pendeta, teman saya sendiri ya, yang sama-sama kuliah di UK Petra. Dia menggambarkan sebuah gambar ya. Waktu itu dia menggambar sebuah gambar itu apa namanya kereta api, lalu ada orang yang di depannya kereta api itu. Nah, bayangan saya, teman saya ini mau bunuh diri begitu ya. Saya bilang, saya waktu itu karena tidak diperlengkapi, tidak mengerti bagaimana menolong, ya saya ngomong yang bersifat menasehati begitu ya. Jadi saya pikir itu yang menjadi pergumulan gereja untuk gereja boleh memperlengkapi kita jemaat-jemaat ini untuk mengerti masalah orang-orang yang kena gangguan mental ya. Jadi kita cenderung ketika orang menghadapi gangguan mental kita ini sudah takut ya. Karena kita anggap itu gila, kita takut dilukai, jadi kita tidak berani masuk untuk menolong dan melakukan sesuatu karena ada stigma ya. Ya, jadi saya sendiri pun juga melihat ya ini memang sangat diperlukan untuk hamba-hamba Tuhan boleh mendalami materi ini dan memperlengkapi para jemaat-jemaatnya, bagaimana kalau ada yang mengalami, ya, bagaimana sikap kita terhadap jemaat yang seperti itu, ya. Nah, saya akan sharingkan materi kita.
yang saya ambil dari Canva ya. Materi ini saya ambil dari Canva, saya masukkan kemudian materi-materi dari mental disorder dari buku karangan Gary Collins ini. Oke. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, di awal di bagian mental disorder ini ya, eh, Gary Collins menceritakan ada kisah seorang yang bernama Andy Berman ya. Andy Berman ini di usia pertengahan 40-an dia sudah menikah, seorang ayah dan tinggal di Los Angeles, di LA. Dia sukses bekerja sebagai penulis dan public speaker ya, pembicara yang sukses. Nah, kemudian kemudian ketika itu dia juga menceritakan Bapak Ibu ya, dia mengalami eh, kondisi moodnya ya, perasaannya berganti-ganti gitu ya, dari senang jadi tidak senang ya, jadi mood swings dan ada kompulsif dorongan untuk mencuci tangan ya, berkali-kali berkali-kali. Jadi mencuci tangan berkali-kali ya. Jadi tidak cukup untuk satu dua kali, tapi berkali-kali gitu ya. Tentu itu mengganggu sekali. Lalu kemudian itu kemudian Bapak Ibu yang ter- kemudian akhirnya dia itu ngalami juga, Andi ini juga ngalami tidur itu sulit sekali ya. Jadi sampai tidur itu hanya 3 jam di dalam malam hari. Ya, jadi pada pagi harinya dia ti- tidak tidur begitu ya. Dari malam hari hanya 3 jam. Dia memang sangat padat sekali ya. Jadi dia sering terbang dari Zurich ke Bahama. Jadi dia betul-betul eh, kehidupannya aktif ya. Dia membeli pakaian, lukisan, dan dia membelikan hadiah-hadiah mahal untuk teman-temannya ya. Dia betul-betul suka memberi ya, dia suka memberi ya. Kemudian satu waktu dia menyadari kondisi yang tidak baik itu, dia lalu pergi ke dokter untuk dia mendapatkan pertolongan ya. Saya dia dia mengatakan saya tidak pergi kalau kondisi saya baik ya. Nah ini namanya orang yang dalam kondisi emosinya baik dia tidak pergi begitu. Tapi itu waktu kondisinya di bawah ya, lalu emosinya penuh kemarahan, merasa terganggu, tidak berfungsi ya. Dia merasa sangat menderita dengan hidupnya ya. Dia baru kemudian dia mencari eh, konselor yang bisa membantu ya atau psikiater begitu. Nah, yang menarik ya Bapak Ibu ya, eh, dia dia itu pernah mengalami ya pikiran-pikiran yang muncul ya, apa itu namanya, pikiran-pikiran yang macam-macam, yang negatif ya. Nah, lalu kemudian dia itu mengatakan bahwa dia bercerita pada seorang reporter ya, dia mengatakan saya itu pergi ke 8 psikiater se- sebelum saya mengetahui diagnosis saya bahwa saya ini adalah bipolar ya, ada depresi bipolar yang depresi yang dimana senang lalu ada susah gitu ya, moodnya swing begitu. Nah, kemudian baru setelah 8 kali bertemu psikiater ya,
setelah ketemu psikiater yang kedelapan baru diketahui bahwa dia ini seorang yang bipolar ya, depresinya bipolar. Jadi Bapak Ibu bayangkan ya betapa tidak mudah memang ya Bapak Ibu. Apalagi di luar negeri itu kalau bertemu untuk konseling itu biayanya sangat mahal sekali ya. Nah, eh dia juga menceritakan kalau dia mendapatkan banyak banyak resep ya. Salah satunya adalah dia mendapatkan 19 electroconvulsive shock treatments ya, semacam kayak electroconvulsive shock treatment. Nah, sampai kemudian dia menulis tentang dirinya Electro Boy. Nah, Bapak Ibu, itu kisah dari seseorang yang berusaha untuk bagaimana dia bisa menang mengatasi bipolar begitu ya, dan dia bisa menang mengatasinya. Nah, kita mau melihat apa sih itu gangguan mental ya. Gangguan mental itu adalah orang yang mengalami distress ya. Emosinya itu kayak tertekan yang mencakup cemas, depresi, kemarahan ya. Depresi ini adalah gambaran orang yang melihat dirinya negatif, melihat orang lain negatif, melihat masa depan negatif ya, buram gitu ya. Nah, kalau berikutnya adalah adanya abnormal ya. Apa itu gangguan mental? Itu adanya penyimpangan perilaku yang dianggap tidak biasa secara sosial ya. Jadi artinya kalau misalnya saya di Zoom ini tidak pakai baju. Nah, menurut saya yakin Bapak Ibu akan anggap saya menyimpang ini ya. Kenapa tidak pakai baju begitu? Kalau di pantai saya tidak pakai baju, ya pakai celana berenang begitu, wajar, normal, ya kan? Tapi kalau di Zoom ini saya bicara dengan Bapak Ibu tidak pakai baju begitu ya. Saya buka baju saya, nah saya yakin Bapak Ibu akan merasa pembicaranya ini abnormal ya, menyimpang ya, enggak waras begitu. Nah, itu ya. Jadi lalu kemudian yang lain adalah disfungsi ya. Jadi disfungsi itu orang yang mengalami gangguan mental itu eh, orang yang normal ya dia bisa berfungsi ya, bisa dialog, bisa mengerti dengan orang lain, bisa melakukan kerjanya, bisa menyelesaikan target-targetnya. Tapi orang yang mengalami gangguan ini, Bapak Ibu ya, itu tidak bisa bekerja. Ada yang masih bisa bekerja tentunya ya. Jadi gangguan mental ini ada yang bersifat eh, ringan sekali ya. Jadi seperti Andy Berman itu ya dia masih bisa menjadi pembicara, dia masih bisa eh, melakukan aktivitasnya ya untuk bekerja meskipun dia kena bipolar. Ya, ada lagi seorang yang Robin Williams, Bapak Ibu, kalau yang meninggal karena bunuh diri itu ya, seorang artis yang saya kagumi. Dia main film sangat banyak sekali. Filmnya bagus-bagus ya, inspiratif ya. Saya lihat beberapa film yang sangat inspiratif begitu. Tapi kemudian dia juga mengalami bipolar ya, mengalami depresi yang lalu dia membunuh dirinya juga di dalam umur yang sudah 60-an lebih ya. Jadi artinya Bapak Ibu eh, bisa saja orang itu masih bisa melakukan bagian-bagian tertentu ya, masih bisa melakukan bagian tertentu. Tapi ada momen-momen dia tidak bisa berfungsi dengan baik ya. Jadi tidak bisa mencapai fungsinya. Jadi begitu. Eh
Jadi ada yang berpendapat Bapak Ibu ya, bahwa sebetulnya manusia ini, kita ini, ya, semua itu ada gangguan mentalnya. Ya, ada yang memberikan teori begitu Bapak Ibu ya. Ya kita belajar karena di situ kita belajar terbuka dengan diri kita Bapak Ibu. eh saya sendiri pun juga di dalam mengikut Kristus setelah umur 17 tahun ya. Mungkin juga ada gangguan, bukan mungkin ya. Ada gangguan-gangguan mental yang saya juga terus eh, berusaha bertumbuh ya, berusaha untuk eh, sembuh, mencari tahu ya, tahu mau terus belajar ya. Jadi di satu sisi menurut saya seperti contoh pergumulan-pergumulan rendah diri ya, penolakan diri, eh itu mendorong saya untuk terus saya belajar ya, mencari tahu. Eh, Lalu ada yang saya sempat melihat adalah misalnya kecenderungan codependent ya, bergantung kepada orang. Nah, yaitu saya juga belajar bagaimana untuk menjadi sembuh ya. Jadi artinya menjadi kita menjadi sehat begitu ya. Jadi saya yakin ketika saya mengenal Kristus ya. Nah, di situ banyak hal yang sangat menolong saya untuk eh, menjadi baik dan sembuh. Saya mengingat Bapak Ibu, saya punya sepupu yang ada gangguan mental ya. Sepupu saya itu hidupnya cukup panjang sekali, 80 lebih waktu beliau meninggal berapa di dalam tahun ini ya, dalam 1 2 bulan yang lalu gitu ya. Kalau yang dilakukan waktu saya kami rumahnya itu bersama apa itu rumah yang bisa sambung begitu. Ya dia marah-marah, nangis ya, moodnya itu berubah-ubah begitu ya. Ya jadi eh, dia tidak bisa bekerja ya. Jadi ya sudah ya asal dia tidak marah-marah begitu aja sudah cukup ya. Jadi eh, suka marah-marah begitu ya, suka apa namanya? eh Kalau ngomong tidak dikontrol begitu. Seorang wanita ya sampai umurnya sudah tua dan minum obat tentunya. Bapak Ibu, saya pernah melakukan, saya ingat saya melakukan apa ya? Waktu saya masih kuliah, dia marah-marah, lalu saya saya ajak untuk apa namanya, untuk supaya dia tidak melakukan lagi begitu ya tujuan eh, saya istilahnya saya kepalanya saya pegang begitu di tangan saya untuk supaya dia tidak gerak begitu. Nah, itu pernah saya ada pengalaman seperti itu yang kalau saya pikir tepat tidak ya saya melakukan itu ya. Jadi artinya kadang-kadang kadang-kadang kita tidak diperlengkapi bagaimana untuk berhadapan dengan orang-orang yang seperti ini ya. Eh, Oke, kita akan melihat berikutnya. Kenapa kesehatan mental itu penting ya? Ini saya ambil yang masih dari Canva ya ini sebenarnya. Kesehatan mental itu adalah kondisi kesejahteraan emosional, eh, psikologis dan sosial. Jika kesehatan mental terganggu, kehidupan pun sulit untuk seimbang. Jadi ada yang mengatakan dari UGM itu yang mengatakan ya, Universitas Gajah Mada itu, saya lihat videonya, mereka punya moto eh, tidak ada kesehatan yang sesungguhnya tanpa mental yang sehat. Nah, saya pikir saya setuju Bapak Ibu ya, karena begitu mental kita ini tidak sehat, eh, meskipun orang itu fisiknya sehat, ya mental yang terganggu itu akan sangat
mempengaruhi ya berbahagia dia di- akan mengurangi kebahagiaannya, mengurangi kesejahteraannya ya. Jadi kesehatan mental ini satu yang betul-betul atau sesuatu yang betul-betul kita perjuangkan ya. Kalau dari Alkitab sendiri, Bapak Ibu ya, orang yang mentalnya sehat ya, saya ambil dari eh, seorang yang apa itu namanya ahli di situ ya Bapak Ibu ya, yang mengambil itu dari konsep kasih kepada Allah. Kasih orang yang mentalnya sehat itu adalah orang yang kasih kepada Allah, ya, kasih kepada Allah, kasih kepada sesama, kasih kepada diri sendiri. Kasih kepada Allah itu diwujudkan dengan kalau ketika orang itu berdamai dengan Allah, lalu punya gambar diri yang baik. Ya, dia bisa melihat diri seperti Allah melihat dia, ya, sangat berharga, dikasihi, diterima, berkemampuan, oh, diampuni. Jadi sebagaimana Allah melihat dia, dia melihat dirinya. Nah, itu mental yang sehat ya. Lalu mental yang sehat itu bisa kalau dikaitkan mengasihi diri sendiri ya bisa melihat diri sendiri sebagai orang yang punya keterbatasan-keterbatasan, menerima keterbatasan dan kekurangannya sehingga dia menerima dirinya sebagai pribadi yang unik. Ya, dia tidak perlu menjadi orang lain, dia menjadi dirinya meskipun meskipun dia tahu ini keterbatasan-keterbatasan. Ya, jadi orang yang bisa hidup dengan keterbatasan, orang yang sadar gitu ya. Nah, menurut saya ini kata-kata yang baik sekali ya. Eh, pengarangnya adalah Les Perot ya, Les and Leslie Perot, pengarang buku Healthy Me, Healthy Us ya. Jadi materi ini saya pernah bagikan sudah di dalam acara yang sebelumnya ya. Jadi yang lain lagi adalah berkaitan dan mengasihi sesama, ya orang yang bisa untuk empati kepada orang lain, ya bisa merasakan pergumulan, duduk di sepatu orang itu. Jadi itu orang yang jiwanya sehat ya. Mengapa penting? Ya, seperti judul bukunya yang ditulis oleh Les dan Leslie Perot itu Healthy Me, Healthy Us. Kalau saya sehat, ini akan mempengaruhi relasi-relasi kita ini menjadi sehat ya. Relasi kalau saya sehat Bapak Ibu ya sebagai kepala keluarga, istri saya juga akan mendapatkan pengaruh yang baik. Anak-anak saya mendapat pengaruh yang baik. Ya, Eh, bayangkan kalau saya tidak sehat, apa yang terjadi dengan anak-anak saya. Tadi pagi saya ada pengalaman Bapak Ibu ya, membantu istri saya yang dia jualan mie di sekolah karena ada acara di sekolah. Nah, udah bikin mie begitu ya, udah bikin ayam, udah berapa hari udah bikin ya, udah beli, udah siapkan berapa hari uh, untuk mie pangsit mie ayam yang ada ayamnya yang dibuat itu. Nah, ternyata sampai di sana ayamnya itu ya ada yang sudah kondisi tidak 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 enak lagi begitu ya. Nah, artinya akhirnya ada orang yang komplain, ya ada yang tidak komplain gitu ya. Ada yang komplain. Lalu akhirnya kami stop, udah jual mie polosan saja. Jadi artinya ayamnya tidak dijual. Padahal ayamnya udah cukup banyak sekali yang dibuat sudah bisa untuk 200 lebih begitu ya. Nah, saya melihat kalau saya kurang sehat ya, mentalnya artinya misalnya saya marah-marah, tentu akan berpengaruh kepada istri ya, dan anak-anak melihat hal itu ya. Tapi saya bersyukur eh, saya belajar bersyukur dalam segala hal ya Bapak Ibu. Lalu ada satu momen eh, apa namanya ketika saya bersih-bersihkan apa namanya panci apa begitu, ketemu seorang yang namanya
seseorang wanita yang dari Ambon begitu ya, namanya anggaplah yang namanya begitu. Nah, ketika saya ketemu beliaunya ya masih muda begitu, masih masih ini saya dia dari agama Katolik begitu. Saya tanya konsep keselamatannya sama dia, dia nggak jelas ya. Kalau saya tanya, saya tanya sama beliau, kalau kamu dipanggil Tuhan, apa kamu sudah punya kepastian masuk surga? Dia nggak punya. Lalu singkat cerita saya PI dan saya merasa sukacita. Nah, saya percaya istilahnya meskipun penjualan pangsit kami gagal begitu, tapi di situ ada jiwa yang boleh dikuatkan untuk mengerti Injil, ya. Nah, saya tidak merasa sia-sia. Nah, itu ternyata dalam kondisi saya juga merasa tentu eh, moodnya atau perasaan juga ada terpengaruh ya, nggak nyaman tentunya dengan kondisi itu. Tapi dengan ketika sudah mengabarkan Injil itu, saya merasa sukacita begitu ya. Jadi itu menjadi satu penghiburan. Nah, jadi artinya Bapak Ibu, kesehatan mental ini penting karena kita tidak tahu ya, what next, apa yang ada di depan kita. Jadi tidak ada jaminan bahwa kita yang sekarang ini sehat mentalnya, kita akan terus sehat. Tidak ada jaminan, ya, karena kita manusia rapuh ya, kita manusia yang lemah, gitu ya. Ada kisah seorang pengacara ya, dia bawa suami dan anaknya naik mobil, dia yang setir, tiba-tiba ada kecelakaan begitu, mereka mengalami kecelakaan, suami dan anaknya meninggal. Nah, dia sendiri luka-luka. Nah, setelah dia sembuh, dia mau cari ke mertuanya ya untuk dapatkan penghiburan apa, ditolak. Dianggap kamu sudah bunuh anakku dan cucuku. Dia mau ke rumah orang tua, juga lalu ditolak juga. Dapatkan penolakan. Akhirnya, Bapak Ibu, singkat cerita, dia mengalami schizofren ya, Bapak Ibu ya. Gangguan jiwa yang kalau kita sebut sekarang itu ya, eh, orang yang tidak lagi hidup dalam realitas ya, gila begitu ya, yang kita sebut sehari-hari. Nah, Bapak Ibu, itu seorang yang psikiater, Bapak Ibu ya. Sorry. Seorang pengacara ya, bisa mengalami begitu. Jadi kita ini semua rapuh ya. Di situ kita memang akhirnya butuh Tuhan. Apa saja yang apa saja cakupan kesehatan mental ya, kesehatan mental ini kesehatan mental berperan penting seperti superhero ya, membantu mengelola stres, membangun hubungan, beradaptasi dengan perubahan hidup, serta memahami dan mengatasi emosi yang membingungkan. Jadi ketika kita sehat ya, Bapak Ibu ya, mental ini sehat, itu menolong untuk ketika ada tekanan-tekanan, kita dimampukan ya. Kita lebih bisa membangun hubungan yang sehat ya, dengan pasangan kita, dengan anak-anak kita, dengan di dalam kehidupan berjemaat begitu ya. Karena kalau tidak sehat, Bapak Ibu, bayangkan ya, kalau hamba Tuhan tidak sehat, sama-sama melayani di gereja, maka yang terjadi adalah menganggap hamba Tuhan satu dengan yang lain menjadi bersaing ya. Padahal kan kita hamba Tuhan ini satu dengan hamba Tuhan. Di sini kan ada banyak hamba Tuhan yang ikut. Kita ini kan rekan, kita ini satu tim melayani Tuhan. Harusnya kita tidak perlu merasa eh, orang lain menjadi ancaman buat kita ya. Tapi kalau orang-orang yang tidak sehat itu menganggap orang lain yang punya kelebihan-kelebihan itu dianggap ancaman. Sehingga sama-sama pelayanan di gereja saling sikut, saling merendahkan ya. Akhirnya yang satunya tidak lagi senang di pelayanan di situ akhirnya keluar ya. Banyak hal terjadi seperti itu Bapak Ibu di gereja-gereja. Jadi memang itu ya, jadi memang itu pergumulan yang tidak mudah sekali memang ya. Oke, jadi artinya sangat penting sekali ya kita punya kesehatan mental yang baik.
Nah, macam-macam gangguan mental itu banyak sekali Bapak Ibu ya. Banyak sekali. Ada istilahnya sekarang ini DSM-5 Bapak Ibu ya. DSM-5. Oh, ini pembagian-pembagian yang dibuat oleh para ahli Bapak Ibu ya. Ini hanya beberapa saja di sini. Ada PTSD, gangguan kepribadian borderline, anoreksia, nervosa, ya ini masalah makanan ya Bapak Ibu. Eh, orang apa itu namanya mengkuruskan diri sendiri betul-betul sampai kurus ya, sampai bisa berdampak kematian ya. Ada yang gangguan obsesif kompulsif, ada yang depresi pun akan masih sangat banyak ya. Lalu agorafobia ya, ketakutan-ketakutan. Eh, ini saya ambil dari internet memang ini ya. Eh, saya lihat yang lain ya. Ini saya juga ambil dari internet. Depresi pun bisa banyak macamnya ya. Yang bisa menentukan ini tentu para ahli Bapak Ibu ya. Jadi kita dipesan oleh para dosen saya juga ngomong. Saya pernah ikut tentang psikologi abnormal ya dari dosen saya di saat ya jadi kita perlu belajar untuk kita tidak mencap diri kita itu maksudnya ketika kita misalnya tidak bisa tidur ya 1 2 hari kita sudah mencap diri kita wah saya depresi ini. Jadi kita jangan mencap diri kita karena yang seperti ini tentunya ditentukan oleh para ahli begitu Bapak Ibu ya. Para ahli yang me, mengetahui betul-betul apakah kita ini betul-betul depresi atau bukan gitu ya. Kalau memang kita hanya karena tertekan saja sederhana lalu kita merasa terganggu belum tentu itu depresi gitu ya. Jadi jangan menyebutkan nama-nama ini untuk diri kita karena belum tentu tepat begitu ya Bapak Ibu. Eh jadi ada gangguan ini, gangguan satu depresi saja bisa ada gangguan bipolar 1, bipolar 2. Nanti di sini ada rekan-rekan yang bisa membantu menambah menjelaskan, boleh ya Bapak Ibu ya. Ada depresi mayor ya, gangguan bipolar, depresi masa pas melahirkan, siklotimia ya, gangguan afektif musiman, depresi musim dingin ya. Ini memang ada salah satu tempat itu Swiss, Bapak Ibu ya. Banyak orang bunuh diri di sana. Nah, banyak orang bunuh diri di sana, Bapak Ibu. Oke, kita lihat lagi yang lain. Nah, ini yang umum saja ya. Jadi yang umum yang terjadi adalah skizofrenia ya, mengalami kayak tidak bertemu dengan dunia realita ya. Jadi bisa halusinasi, delusi, gangguan pada pikiran ya. Jadi bisa Beautiful Mind, kalau Bapak Ibu pernah lihat film Beautiful Mind, ada seorang yang sangat pinter, profesor di sebuah universitas, tapi dia mengalami skizofrenia ya. Dia sangat-sangat IQ-nya sangat tinggi, ya, sangat, tapi dia nyentrik waktu masih masa kuliah, udah mulai berbeda dengan yang lain-lain begitu. Tapi dia sangat pinter ya. Akhirnya teori-teori dia itu akhirnya setelah beberapa tahun kemudian ditemukan itu sangat berguna untuk menjawab eh, eh, di dunia keilmuan begitu. Tetapi dia sendiri tidak pernah diberikan hadiah Nobel ya, karena kondisi sakit schizofrenianya ini ya. Jadi jadi orang-orang seperti ini bisa melihat-melihat ya, yang kita normal nggak bisa nggak lihat apa-apa, dia melihat sesuatu yang ya dia lihat sendiri ya, gitu. Oke, lalu depresi ya. Depresi ini perasaan yang sangat sedih, kehilangan minat terhadap sesuatu ya, sering merasa bersalah, tidak ada harapan, tidak berharga, lalu memiliki resiko untuk bunuh diri.
Lalu ada lagi bipolar. Ya. Ini bipolar ini mood yang naik turun. Ini saya juga ambil dari internet saja, Bapak Ibu ya. Jadi gambar eh, dari internet. Mood naik ditandai dengan sering melakukan perilaku yang berisiko. Jadi, kalau sudah senang, dia berani melakukan tindakan-tindakan yang bisa membahayakan. Tapi pada saat turun ya, dia betul-betul depresi. Atau kemudian berikutnya cemas ya. Cemas ini perasaan khawatir tanpa sebab. Jadi cemas saja. Tanyai kenapa? Ya, tidak tahu ya. Yang jelas nyeri kepala, berkeringat, sesak nafas, gelisah, jantung berdebar ya. Jadi kalau kita sudah ada seperti ini ya Bapak Ibu, sangat perlu kita ini memanfaatkan jasa-jasa psikolog, eh, eh, psikiater ya. Karena mereka dapat menolong kita ya. Kisah dari Pak anaknya Pak dan Ronald Daniel ini padahal sudah pergi ke psikolog ya, ke psikiater ya, sudah. Tapi di momen tertentu itu tidak lagi cari bantuan lagi ya. Jadi sangat-sangat berguna sekali kita ini memanfaatkan dukungan support yang ada ya. Kalau makanya kalau kita orang tua, Bapak Ibu, kita boleh menjadi pribadi yang sangat-sangat bernilai buat anak-anak karena mereka ini bisa sharing kepada kita. Ya, harapannya adalah kita bisa memberikan unconditional love ya. Seperti yang tadi menurut saya adalah Pak Dani Ronald ini memberikan teladan yang sangat indah sekali ya. Jadi artinya memberikan eh, kasih yang tanpa syarat. Nah, ini saya tambahkan saja Bapak Ibu ya. Ini kalau saya ambil dari Gemini ya tentang orang yang sehat mental menurut WHO itu apa? Ya mampu mengatasi tekanan hidup, dapat bekerja produktif, menyadari potensi diri, bisa berkontribusi positif pada masyarakat. Ya, ini saya tambahan saja. Jadi kalau orang yang sehat mental bisa seperti ini, tapi begitu kena gangguan mental, ya dia kena tantangan itu membuat dia tidak berdaya. Ya. Nah, kondisi seperti itu perlu membuat kita berani mencari pertolongan, Bapak. Jadi kita bisa kena, anak kita bisa kena, rekan-rekan kita bisa kena. Jadi ada istilah orang yang kuat ya, itu adalah orang yang berani mencari pertolongan. Orang yang mencari pertolongan bukan orang yang lemah, Bapak. Justru orang yang kuat itu orang yang berani mencari pertolongan. Datanglah kepada psikolog, kepada hamba Tuhan yang mampu ya, yang menolong psikiater ya untuk memberikan bantuan obat-obatan yang dibutuhkan. Nah, dia orang yang masih dalam gambaran orang yang sehat ya. Dia memiliki hubungan sosial yang baik, memiliki pandangan positif terhadap hidup, mampu mengelola emosi, ya ini orang yang sehat mental, mampu menerima diri sendiri ya. Ya, jadi ini gambaran. Nah, menurut saya Bapak Ibu, saya dapatkan ketika saya percaya Yesus umur 17 tahun, ya dari dulu pribadi yang rendah diri, menolak diri sendiri, image diri, citra diri jelek. Ketika terima Kristus, saya sangat ditolong untuk mengerti nilai diri yang sangat berharga. Tentu butuh proses panjang sekali Bapak Ibu untuk terus melakukan bisa menghargai diri sendiri. Sampai sekarang pun saya masih terus belajar bagaimana bisa melihat diri seperti Tuhan melihat ya, bisa bisa jatuh bangun juga. Jadi sangat menolong ya Bapak Ibu ya. Percaya kepada Kristus sungguh sangat menolong untuk
seseorang punya kesehatan mental ya. Jadi, lalu apa yang menjadi penyebab gangguan mental ini? Ada stres, tekanan hidup, ya, yang bisa muncul tanpa kita pernah duga, Bapak Ibu ya. Jadi orang kalau mau cari penderitaan istilahnya, tidak usah dicari. Penderitaan akan datang dengan sendirinya kepada kita ya. Jadi ketika ada penderitaan itu ya tentu ada tekanan hidup, Bapak Ibu ya. Lalu pengalaman traumatis ya, pengalaman-pengalaman yang sangat eh, apa namanya berpengaruh kuat begitu ya, dan berdampak. Lalu ada faktor genetik juga. Jadi memang di dalam diri kita ini ada DNA-nya Bapak Ibu ya. Jadi faktor keturunan itu memang iya Bapak Ibu ya. Jadi kalau ada yang mengatakan kalau orang tuanya ada gangguan jiwa, nanti di keturunan-keturunan bisa ada terbawa bibit seperti itu. Lalu yang lain lagi adalah dosa dan tanggung jawab ya. Jadi ya kehidupan manusia yang sudah rusak karena dosa ini ya tidak melakukan tanggung jawabnya ya maka di situ ada gangguan mental ya misalnya penggunaan-penggunaan ini Bapak Ibu ya contoh free sex ya kehidupan seks yang salah ya kehidupan seks yang tidak bertanggung jawab begitu. Lalu penggunaan narkoba, ya orang yang menggunakan narkoba, dikuasai narkoba itu kan jadi dipenuhi ketakutan-ketakutan, ya, dipenuhi oleh eh, ketakutan-ketakutan yang tanpa sebab, gitu. Lalu hal yang lain lagi ya karena bisa masalah ketidaksetaraan sosial, ekonomi, ya, dan masih ada lagi faktor-faktor yang lain. Jadi memang ada di tengarai atau diperhatikan itu orang yang faktor ekonomi rendah lebih banyak yang memang mengalami gangguan mental begitu. Eh, Nah, ini sebenarnya masih dari Canva ya. Saya ya ambil aja tambahan-tambahan. Kapan kesehatan mental mulai terganggu ya? Artinya ini kita perlu tahu diri kita atau orang lain ya. Jadi atau anak-anak kita ya. Kalau ada ketakutan-ketakutan, kekhawatiran yang berlebihan. Perasaan bersalah yang menghantui. Mood dan suasana hatinya berubah ya, secara drastis misalnya. Lalu menarik diri dari teman dan lingkungan. Jadi kalau kita pun bisa merasa seperti ini tanda-tanda bahwa ya kita perlu teman yang kita perlu bicara. Kalau teman tidak bisa menolong, ya berarti kita perlu orang yang ahlinya ya di bidangnya yang bisa menolong. Ya. Kelelahan yang signifikan, energi menurun, mengalami masalah tidur ya. Jadi seorang hamba Tuhan besar yang saya sudah sempat omongkan itu juga mengalami apa itu nama depresi ya sampai seperti itu Bapak Ibu. Jadi memang artinya kita perlu peka ya. Kalau kita udah merasakan begitu perlu ada pertolongan pertama ya kita perlu sharing ya. Sharing ke keluarga itu penting ya. Sharing kepada orang lain yang membutuhkan mempunyai support sistem yang baik, Bapak Ibu ya. Apa akibat dari gangguan mental ini ya? Tentu Bapak Ibu sangat-sangat banyak sekali yang kena dampaknya ya. Secara individu adalah emosinya ya. Emosinya kena, jadi emosinya itu akan ada depresi, kecemasan, kemarahan, rasa bersalah, ya, emosi yang menderita begitu ya. Bisa macam-macam sekali ya. Emosinya bisa seperti itu atau emosinya itu bisa flat saja begitu ya. Bisa juga kena ke persepsinya ya. Dia
tidak bisa berfungsi dengan baik untuk me- memberikan tanggapan kepada orang lain ya. Orang lain, saya pernah Bapak Ibu ya, di satu toko buku ketemu seseorang, saya tidak ya sengaja menyenggol dia. Dia marah besar pada saya. Dari tadi kamu senggol-senggol saya. Dia lalu dilerai sama istrinya, ya karena istrinya tahu. Padahal mungkin saya juga tidak tahu nyenggol dia atau enggak. Begini, nah, ini contoh Bapak Ibu ya. Jadi satu hal tindakan itu bisa dinilai negatif sekali oleh orang yang terkena gangguan mental ini ya, Bapak Ibu. Jadi orang bisa melihat sangat-sangat negatif, Bapak Ibu ya, karena dia apa namanya? Karena dia sudah bisa berhalusinasi, berdelusi ya. Eh, Lalu pikiran-pikirannya juga pikiran-pikiran yang tidak logis ya. Pikiran-pikiran yang tidak logis ya. Pikiran-pikiran yang tidak sesuai lah. Kita melihat ini membahayakan begitu ya. Pikiran-pikiran yang tidak tidak clear, tidak jelas ya. Contoh Bapak Ibu melihat, dan lalu tindakan juga melakukan tindakan-tindakan yang merugikan diri dan orang lain ya. Contoh di Amerika beberapa kali terjadi anak-anak remaja yang stres masuk ke sekolah, mereka marah kepada orang tua, kepada lingkungan, kondisi yang karena kurang kasih sayang ya dan seterusnya. Mereka bawa tembak, membunuh anak-anak anak-anak SD ya, anak-anak kecil yang tidak ada kaitan ya. Jadi bisa seperti itu Bapak Ibu. Ya kan akibat kepada keluarga bagaimana? Keluarga juga mengalami pergumulan yang tidak mudah Bapak Ibu ya. Keluarga juga ikut stres Bapak Ibu dalam kondisi seperti itu. Keluarga juga bingung ya, merasa sendirian. Mereka mendapatkan mereka malu ya karena ada stigma-stigma ini anaknya kok kena gangguan jiwa apa ya. Mereka juga untuk masalah ini mereka juga bergumul dengan masalah keuangan karena keuangannya akan keluar secara besar. Lalu ada perasaan bersalah, menyalahkan diri sendiri ya, dan ada tekanan-tekanan yang mereka alami. Nah, bagaimana kalau keluarga seperti ini ya? Bagaimana sikap keluarga? Ya, ada saran-saran yang bagus dari Gary Colin adalah terimalah realitas bahwa eh, keluarga ini akan kena dampaknya. Ya, kalau ada anggota keluarga yang kena gangguan jiwa ya, keluarga ini akan kena dampaknya. Kemudian cari bantuan konselor profesional yang bisa menolong ya. Lalu kemudian kita perlu mengerti bahwa akan ada duka ya Bapak Ibu ya, karena anak yang mengalami seperti ini ya. Izinkan diri kita untuk berduka. Lalu juga coba carilah support group orang-orang yang bisa mendukung kita ya, keluarga kita yang peduli ya. Juga orang keluarga juga perlu punya waktu mereka bisa refresh ya, break, tidak terus-menerus memfokuskan, tapi mereka juga butuh ada break. Nah, perlu ingat bahwa keluarga ini akan memberikan perbedaan yang sangat besar. Ya, juga keluarga perlu belajar mentoleransi ya. Jadi kalau ada mungkin tindakan tindakan anak ini yang aneh gitu ya, ya sudah belajar diterima, belajar nggak usah dianggap ya, nggak usah dipermasalahkan selama tidak membahayakan dan merugikan. Oke, jadi artinya Bapak Ibu men-set limit juga ya.
tindakan mana yang oke, mana yang tidak, begitu. Jadi memang tidak mudah, Bapak Ibu ya, tidak mudah sekali. Menorong orang yang alami gangguan mental ya. Bagaimana menolong orang yang mengalami gangguan mental ya? Eh, bisa mulai penyembuhan secara fisiknya, ya. Apa namanya? Lewat lewat pengobatan secara fisik. Mungkin itu ditimbulkan karena masalah fisiknya ya, lewat cara teknologi yang sudah maju, Bapak Ibu ya, yang bisa lewat dunia kedokteran ya. Yang lain juga lewat psikoterapi ya, penyembuhan lewat konseling, memahami permasalahan-permasalahan, ya, mengerti kira-kira solusinya apa yang dia bisa ambil begitu ya. Lalu yang penyembuhan lewat komunitas, kelompok-kelompok begitu ya. Misalnya ada kelompok yang untuk penyembuhan minuman, orang yang kena minuman, ada kelompok untuk orang yang minuman keras maksudnya. Ada yang kena narkoba ya, atau yang lain ya, ada juga. Di Indonesia memang masih kurang, tapi kalau di Amerika di kayak seperti itu sudah banyak ya, Bapak Ibu. Lalu penyembuhan lewat kerohanian ya. Jadi eh, pertolongan lewat kerohanian ini juga bisa menolong Bapak Ibu ya. Jadi artinya sebetulnya di sini gereja sangat-sangat sangat-sangat punya peran yang sangat penting dalam membantu orang yang mengalami gangguan mental, Bapak Ibu ya. Cuman memang persoalan adalah hamba-hamba Tuhan yang masih muda tidak diperlengkapi, Bapak Ibu ya, dengan hal-hal seperti ini ya. Jadi menurut saya sekolah teologi sudah perlu mulai sekarang karena kondisi zaman sekarang yang menuntut ya, perlu diperlengkapi untuk punya bagaimana menghadapi orang-orang yang punya gangguan mental gitu ya. Karena ini sangat urgent ya, sangat penting. Kecuali ya seperti rekan kita yang studi lagi, misalnya ambil konseling ya, ambil S2 konseling. Puji Tuhan ya, semoga makin banyak orang yang bisa studi konseling ya, bisa menolong lebih banyak orang lagi bisa ditolong. Lalu tidak hanya menolong orang yang mengalami gangguan mental itu sendiri, tapi juga gereja ya perlu juga atau kita yang ngerti kita juga bisa menolong keluarga yang bergumul melalui dukungan-dukungan ya. Gereja juga bisa memberikan pendidikan ya atau memberikan konseling bagi keluarga yang sedang bergumul ya. Eh, memahami ya apa yang terjadi ya. Misalnya eh, jadi pendidikan ini sangat penting ya. Jadi itu menolong keluarga yang bergumul. Keluarga pun juga perlu mendapatkan konseling. Konseling dan bunuh diri. Ada bagian topik untuk ini. Nah, dalam dunia konseling pun orang akhirnya ada yang berusaha melakukan bunuh diri. Ya, mengapa orang melakukan tindakan menghancurkan diri ini? Ya, bisa yang terjadi bisa mereka itu ingin melepaskan diri dari kesepian. Ya, orang yang mau dibunuh diri itu ya mereka merasakan kesepian yang luar biasa, ya, keputusasaan yang luar biasa, depresi yang luar biasa. Mungkin kita yang melihat, orang yang melihat kita nggak memahami Bapak Ibu ya, menjudge, kita menjudge saja, wah ini bodoh sekali. Tapi buat orang yang ada di dalam kondisi seperti ini, kalau kita berada di dalam kondisi seperti ini, wah tidak mudah. Seperti misalnya kita ditinggal suami, ya kan? Itu rasanya tidak mudah buat orang yang mengalaminya. Ya, ditinggalkan pasangan kita, ditinggalkan anak kita. Tapi bagi kita yang orang dari luar,
ya kita tidak mengalami ya, tidak bisa merasakan yang pergumulan yang begitu ya. Karena itu ketika kita melihat orang yang mau melakukan tindakan ini ya, kita perlu belajar memang menempatkan diri. Orang ini tidak mudah sekali ya, sampai mau melakukan tindakan yang merugikan diri ini karena dia begitu bergumul sekali gitu. Nah, yang lain lagi adalah untuk menghukum penyintas yang cenderung merasa terluka dan bersalah. Dia bisa saja menghukum dirinya sendiri. Atau bahkan dia mau menghukum orang lain. Menghukum orang tuanya atau siapa. Padahal kalau kita bertemu dengan orang seperti itu, Bapak Ibu ya, kalau bertemu dengan orang yang mau bunuh diri, Bapak Ibu bisa bertanya kepada mereka. Contoh misalnya, kalau kamu bunuh diri, apakah orang yang melukai kamu itu, misalnya karena bullying Bapak Ibu ya, karena bullying ini kan ada kejadian barusan ini, seorang anak umur 13-14 tahun wanita itu lompat karena dia dibullying sangat luar biasa menyakitkan. Kalau nggak salah ini kejadiannya di Malaysia, Bapak Ibu. Barusan yang baru-baru terjadi juga. Nah, Bapak Ibu kalau ketemu dengan orang seperti ini bisa bertanya gini, kalau kamu membunuh dirimu, apakah apakah orang yang melakukan hal yang merugikan kepada kamu ini dia ikut bersedia atau dia tidak pernah memikirkan apa-apa gitu. Jadi kita coba memberikan dialog Bapak Ibu ya. Tanpa menghakimi tapi kita mengajak berdialog. Lalu misalnya memikirkan bahwa "Loh, persoalanmu ini kan sebentar saja, iya kan? Tapi kalau sudah meninggal itu kan selamanya. Coba untuk mengajak eh, orang bisa berdialog, berpikir. Lalu orang bunuh diri atau menghancurkan dirinya sendiri karena untuk mendapatkan perhatian, untuk memanipulasi orang lain, ya, untuk bergabung ya. Mereka mau bergabung dengan orang yang dicintai yang telah meninggal. Ada yang untuk melarikan diri dari situasi sulit, untuk menghukum diri sendiri atas sesuatu yang telah menimbulkan rasa bersalahnya dia. Saya ketemu dengan seseorang yang ngomong bahwa saya itu melakukan suatu hal yang saya salah dan rasa bersalah ini saya akan terus pendam. Saya tidak mau tinggalkan. Nah, ada orang yang bisa seperti itu, Bapak Ibu ya. Ada yang berpikir untuk mencegah diri sendiri menjadi beban bagi orang lain, lalu dia mencelakai dirinya sendiri untuk menghindari penderitaan dan efek lain dari beberapa penyakit yang ditakuti. Jadi kira-kira menurut saya ini menarik sekali, Bapak Ibu ya. Jadi kadang-kadang kita nggak mengerti mengapa orang mengambil hal-hal yang bisa merugikan diri sendiri. Ya, ini salah satu yang kita bisa dapatkan masukan. Menurut saya sangat baik sekali yang dibagikan oleh Gary Colin ini, beliau ya. Nah, Bapak Ibu, untuk sekarang untuk melakukan pencegahan, bagaimana? Preventingnya bagaimana ya? Jadi bisa lewat eh, or- faktor organik ya, faktor pengobatan begitu, lalu stresnya, lalu untuk supaya dia bisa mengatasi, meningkatkan sumber dayanya dia dengan cara punya keterampilan mengatasi masalah, penghargaan diri ya. Nah, lalu Gary Colin mengambil dari Albi ya, tokoh yang lain. Eh, jadi perlu membantu untuk dia bisa mengurangi stres, bagaimana meningkatkan nutrisi ya selama kehamilan, lalu kemudian membantu untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik ya. Nah ini contoh ya untuk mendapatkan perawatan perumahan untuk orang-orang yang miskin gitu kira-kira. Nah, berikutnya adalah eh untuk menghentikan eksploitasi ya. Jadi seperti itu membantu dengan manajemen stres, kelompok-kelompok swadaya ya, kelompok-kelompok gereja yang peduli bisa dilibatkan untuk menolong melakukan bermacam-macam layanan ya. Jadi macam-macam pelayanan ini sangat penting sekali.
Nah, ini menurut saya menarik sekali ya dari tulisan Pak Gary Colin ini ya. Tidak ada satu tidak ada satu orang lembaga konseling atau komunitas atau gereja yang dapat melakukan segalanya. Jadi artinya apa Bapak Ibu? Setiap dari kita orang percaya itu punya peran masing-masing melakukan bagian kita. Ya, ada yang berkonsentrasi kepada pengayaan pernikahan ya, seperti yang dilakukan keluarga aktif belajar ini ya. Ada yang konseling, ada yang melakukan ini, melakukan itu. Jadi setiap dari orang Kristen ini bisa melakukan bagian yang itu sangat mendukung untuk menolong orang bisa memiliki kesehatan mental yang baik. Jadi setiap orang Kristen punya tanggung jawab dan kesadaran itu ya. Kalau menjadi orang tua ya bagaimana orang tua melakukan sesuatu ya. Tadi pagi saya di sekolah ada seorang anak yang eh, tidak ada papanya ya. Dia main, dia eh, ada tarian ya bersama grupnya. Dia menari dengan sangat bagus. Anak SD, Bapak Ibu ya. Saya di situ coba untuk memberikan apresiasi sama dia. Tentu dia ingin ada papa mamanya yang datang, tapi papanya tidak ada. Nah, ini contoh Bapak Ibu. Jadi kita bisa melakukan apapun yang kita bisa lakukan itu menolong orang lain. Gereja punya peran yang penting Bapak Ibu ya. Menunjukkan belas kasihan, kepedulian sosial. Jadi gereja sangat dibutuhkan ya. Kalau gereja ini punya peran yang sangat penting ya. Luar biasa. Nah, menurut saya Bapak Ibu untuk kita bisa betul-betul betapa berartinya bahwa kita ini punya Allah Tritunggal menolong kita bisa punya kesehatan mental yang baik. Lalu kita punya firman Tuhan, kebenaran itu memerdekakan. Kita punya gereja, ya. Gereja sangat punya peran yang sangat penting untuk kita punya jemaat punya kesehatan mental yang baik. Jadi artinya Bapak Ibu, mari kita melakukan sesuai bidang kita masing-masing. Saya pikir saya sudah cukup di sini. Silakan Bapak Ibu memberikan melengkapinya, ya, melengkapinya. Saya pikir saya stop di sini Bapak Ibu untuk Bapak Ibu bisa melengkapi sharing materi malam hari ini. Silakan Bapak Ibu boleh melengkapi karena kita di sini saling belajar, ya. Silakan setiap Bapak Ibu boleh melengkapi materi ini. Saya sendiri eh, membagikan saja yang saya mengerti. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang ingin membagikan, memperlengkapi materi malam hari ini, silakan. Kita saling memperkaya satu dengan yang lainnya. Apakah ada Bapak Ibu yang ingin menambahkan, ingin memperlengkapi, ya, ingin bertanya, silakan. Silakan kalau ada Bapak Ibu yang ingin memperlengkapi materi yang sudah dibagikan ini. Apakah ada Bapak Ibu? Ngomong-ngomong materi eh, abnormal ya, kesehatan eh, psikologi abnormal ini sangat menarik minat Bapak Ibu ya. Kalau dalam perkuliahan itu orang yang ikut itu kalau di luar negeri bisa sampai 300 dalam kelas ya karena mereka begitu minat. Dan materi ini sebenarnya kalau mau mengerti semua bisa butuh waktu yang panjang ya, 1 semester minimal ya. Oke, Bapak Ibu, silakan kalau ada yang ingin menambahkan atau bertanya, kita bisa belajar bersama-sama. Apakah ada Bapak Ibu yang ingin berkomentar, memperlengkapi? Silakan kalau ada.
Apakah ada Bapak Ibu yang ingin me- me- men- membagikan sesuatu? Terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu semua ya. Sangat memberkati kami, sangat berarti kehadiran Bapak Ibu. Bapak Ibu yang ingin mendukung, boleh mendukung kami dalam doa-doa Bapak Ibu ya. Atau dukungan, kalau Bapak Ibu ada berkat, boleh mendukung kami untuk mendukung pelayanan kami. Biarlah kita boleh belajar bersama-sama untuk kami keluarga aktif belajar ini fokusnya untuk memperlengkapi kehidupan marriage and family ya, Bapak Ibu, memperkuat kesehatan mental juga. Sekali lagi, Bapak Ibu, apakah ada yang ingin bertanya atau menambahkan sesuatu? Silakan, kalau ada. Oke, kalau belum ada, tidak apa-apa. Terima kasih sekali lagi kehadiran. Kita akan tutup di dalam doa ya untuk malam hari ini. Mari kita berdoa. Bapak kami dalam surga, kami berterima kasih. Kami boleh belajar bersama-sama malam hari ini. Biarlah pelajaran yang telah kami peroleh ini boleh memberkati kami ya Tuhan. Biarlah Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan kami. Kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih dari Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus, boleh memperlengkapi kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu. Tuhan memberkati.